Perkenalkan, nama saya Sefanya Naftali Hasan, NIM 114180015 dari kelas A mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan. Saat ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Penginderaan Jauh. Menurut Lindgren dalam Sutanto 1986, penginderaan jauh adalah teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut terbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Adapun menurut Lisen 2004 mengatakan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan permukaan bumi yang menggunakan media satelit ataupun pesawat terbang. Penginderaan jauh sangat tergantung dari energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat berasal dari banyak hal. Akan tetapi, gelombang elektromagnetik yang terpenting pada penginderaan jauh adalah sinar matahari. Banyak sensor menggunakan energi pantulan sinar matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada sensor pasif, yaitu sensor yang memanfaatkan energi dari pantulan cahaya matahari atau energi bumi. Dan yang kedua adalah sensor aktif. Sensor tersebut akan memanfaatkan energi dari sensor itu sendiri. Nah, di bawah sini terdapat seperti di slide tertunjuk bahwa contoh dari gambar energi yang dipantulkan atau dari sensor pasif dan aktif. Selanjutnya kita masuk dalam komponen penginderaan jauh. Komponen tersebut adalah yang pertama sumber tenaga, yaitu sebagai penghubung yang membawa data objek ke sensor. Yang kedua ada atmosfer. Atmosfer ini sifatnya selektif terhadap panjang gelombang dan hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Yang ketiga ada alat pengindera atau sensor, digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek. Dan yang terakhir adalah perolehan data. Perolehan data ini dapat dilakukan dengan interpretasi, yaitu mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek yang digambarkan pada suatu citra. Citra terbagi menjadi citra foto dan non-foto. Selanjutnya kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan dari penginderaan jauh ini sendiri. Yang pertama kelebihannya adalah dapat memetakan cakupan wilayah yang luas dalam waktu yang singkat, kemudian tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Selanjutnya, cakupan wilayah yang sulit dijangkau tetap dapat diidentifikasi. Yang keempat, peta yang dihasilkan bersifat 3D atau 3 dimensi untuk dapat menghasilkan visual fenomena di muka bumi dengan periode waktu. Selanjutnya yang terakhir, biaya lebih murah. Untuk kekurangannya sendiri adalah yang pertama terkadang untuk pemetaan yang detail, akurasinya tidak selalu baik karena bergantung pada resolusi citra yang digunakan. Jadi kalau resolusinya kurang baik, maka hasil yang didapatkan atau akurasinya tidak akan tepat. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli yang mumpuni. Jadi mungkin untuk tidak semua orang dapat melakukan penginderaan jauh. Harus ada pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, tahapan sistem penginderaan jauh terdiri dari yang pertama target membutuhkan adanya sumber energi yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, hasil interaksi antara target dan sumber energi adalah informasi yang kemudian diteruskan ke sensor. Yang ketiga, hasil data di sensor akan dikirimkan ke stasiun penerima untuk dijadikan format citra. Dan yang terakhir, interpretasi peta merupakan gabungan antara visual dan automatik dengan bantuan software pengolahan citra, misalnya ENVI.
Selanjutnya kita masuk dalam aplikasi penginderaan jauh. Aplikasi tersebut terdiri dari pemetaan geologi dan geomorfologi, misalnya eksplorasi mineral dan energi. Yang kedua, pemetaan terjadinya suatu fenomena di muka bumi, misalnya kebakaran, kebanjiran, degradasi lahan, perubahan lahan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pemetaan bencana alam. Jadi di sini kita bisa lihat bersama bahwa penginderaan jauh ini sangat besar manfaatnya, apalagi untuk orang-orang kebumian, seperti misalnya teknik lingkungan, geologi, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk dalam manfaat penginderaan jauh untuk identifikasi banjir. Ini merupakan manfaat yang lebih spesifik. Identifikasi di tempat-tempat banjir pada citra satelit menggunakan transformasi threshold CAP yang menghasilkan indeks kecerahan tanah atau Soil Brightness Index. Indeks pencemaran tanah menggambarkan kelembaban tanah permukaan. Pada tanah yang lembab, warnanya abu-abu gelap dan semakin cerah untuk tempat-tempat yang kandungan air tanah permukaannya rendah. Selain memperhatikan tingkat kecerahan, dipertimbangkan juga pula asosiasinya dengan bentuk permukaan dan pola vegetasi dan sungai. Ini merupakan contoh yang indeks kecerahan seperti ini. Ini kita lanjut. Ciri daerah rentan banjir pada citra foto udara dan citra satelit dapat dikenali melalui indeks banjir. Penggunaan foto udara dapat memperkirakan luas dan pola penyebaran banjir, asalkan dataran tersebut rendah dipetakan secara geomorfologis rinci, sehingga ada hubungan timbal balik yang erat antara kedalaman dan lama genangan maupun sumber air banjir, serta satuan bentuk lahan dan kerentanan banjir. Nah, ini merupakan contoh fotonya. Jadi, dengan melakukan penginderaan jauh ini, kita dapat mengidentifikasi daerah mana saja yang dapat berpotensi ataupun terkena banjir melalui yang tadi seperti yang sudah disebutkan melalui indeks kecerahan tanah. Nanti kan kelembapan tanah mempengaruhi, berarti kalau dia kelembapannya tinggi yang ditandai dengan warna abu-abu gelap, maka dia daerah tersebut lebih berpotensi terjadinya banjir. Nah, kemudian ini daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan. Demikian presentasi saya saat ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih.